Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya bareng rekan saya, Bapak Haji, ya, merawat pohon alpukat ya, yang usia vegetatif atau usia 1 tahun. Saya update dulu, ini pohon alpukat yang udah berbuah ketiga kalinya, sangat lebat dan terus-terusan berbuah. Begitu sahabat tani Rudian. Ya, ini buahnya masih kecil. Nah, di pagi hari ini saya dengan rekan saya di sini akan melakukan top pruning pada pohon alpukat yang masih vegetatif langsung supaya dia cepat berbuah genjah seperti yang di sini di video ini, sahabat tani Rudian. Baik, saksikan terus video sampai selesai. Saya dengan rekan saya akan langsung melakukan pemangkasan top pruning atau tunas atas pohon alpukat untuk memperlancar proses pembuahan secara optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya bareng rekan saya, Bapak Haji, ya. Bapak Haji melakukan pemangkasan atau top pruning pohon alpukat secara keseluruhan, baik yang vegetatif ataupun yang memasuki prageneratif. Di sini yang vegetatif dulu. Dan pohon alpukat di sini baru berusia 1 tahun. Untuk dilakukan pemangkasan tunas atas atau top pruning. Manfaat dan tujuan daripada pemangkasan pohon alpukat di sini ialah di masa vegetatif untuk merangsang pembungaan dan memperlancar sirkulasi udara dan menjaga kesehatan pohon alpukat juga, kemudian merangsang ke proses pembuahan secara lebih optimal. Begitu sahabat tani Rudian, dibantu dengan pemangkasan tunas atas dan supaya memperkekar batang utama dan kemudian memperbanyak cabangannya ke samping, sahabat tani Rudian. Begitu, karena yang terbukti di kebun pun sudah pada berbuah, termasuk yang di depan sana ya, sahabat tani Rudian. Ini yang di lahan terbuka ya, yang langsung dieksekusi oleh Bapak Haji Andi, my friend. Jadi, beliau ini pecinta tanaman dan sama lah dengan saya, pecinta tanaman juga, sahabat tani Rudian. Ini selain pohon alpukat ada juga pohon-pohon durian gitu ya, pohon sari timun di bawahnya. Dilakukan perempelan juga dari tunas-tunas air bagian ranting-ranting pohon alpukat di sini. Dan ini akan keseluruhan dilakukan untuk pemangkasannya. Jadi seperti itu tadi ya, untuk pemanfaatannya untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan lebih optimal. Kemudian habis pemangkasannya itu dijaga, dikhawatirkan ada musim hujan, ditutup aja pakai plastik, kalau tidak pakai air aqua glass aja ya, aqua glass, supaya tidak langsung tercecer oleh air hujan. Begitu sahabat tani. Dan ini tunas bagian atasnya, jadi dihambat ya untuk pertumbuhannya supaya dia lebih fokusnya apa, ke pembungaan ya. Yang pertama sih fokusnya ke cabang, batang ya kan, daun, kemudian memperlancar sirkulasi udara juga. Begitu sahabat tani, selain untuk mengoptimalkan ke masa pembuahan tanaman alpukatnya. Kemudian setelah ini dilakukan yang bagian atas, nanti pindah untuk dilakukan pemangkasan lagi pada pohon alpukat yang lainnya di sini, sahabat tani Rudian. Dan rencana di blok sini akan ditambahin lagi pohon-pohon alpukatnya ya, pohon-pohon alpukatnya di sini, karena di sini lebih adaptif dengan alpukat ya, tidak ribet juga perawatannya, beda dengan tanaman durian. Itu bukan bukan tidak ambisi untuk menanam durian lagi, karena disesuaikan dengan MDPL dan kontur tanah. Begitu sahabat tani, kita kalau dipaksakan, kalau tidak tidak cocok dengan kontur tanah ya, sebuah tanaman itu jangan dipaksakan gitu ya. Jangan, kalau dipaksakan kan menderita juga tanamannya. Selain kita menghabiskan biaya perawatan untuk tanaman itu, tapi hasilnya tidak maksimal kan, sama aja buang-buang waktu
Ya begitu sahabat tani Rudian. Baik, sebentar lagi akan pindah posisi ke pohon alpukat yang bagian atasnya sahabat tani, mumpung panas belum tiba ya, supaya tidak terganggu daun-daun mudanya begitu. Jadi langsung dieksekusi sebelum pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di sini sekarang Rudian, sahabat tani. Pokoknya yang paling tinggi sendiri ya dipangkasin kalau bisa ya, saya bukan ngajarin. Kalau bisa ya tumbuh tunas baru lagi pangkas, tunas baru pangkas. Itu cepat sekali sahabat tani ya ke proses pembungaannya gitu sahabat tani. Baik, kita akan pindah posisi ke bagian teratas sahabat tani. Nah, ini bagian atasnya juga nanti akan dieksekusi, dipangkas ya. Untuk beberapa varian ini adalah alligator dan Mickey sahabat tani. Di sini banyak turus ya karena ditumpak sari dengan tanaman timun begitu ya. Tanaman timun ini cukup 40 hari itu bisa langsung dipanen begitu. Sama dengan punya gaji sahabat tani ya. Baik, kita lanjut ke proses pemangkasan lagi bagian tunas atasnya. Kalau dibiarkan dia dibiarkan tidak dipangkas tuh dia fokus terus ke pertumbuhannya begitu. Lambat ke masa generatif dari batang dan dahannya begitu. Dibiarkan dipelihara daun tuanya saja, daun muda dari situ boleh ser. Jadi daun yang lebih mudanya kita pangkas, kita stop, kita hentikan proses pertumbuhannya begitu. Kita hambat dari sekarang mulai rekayasa pemangkasan. Dan di sini setelah belum dilakukan pemangkasan, siapkan dulu aqua gelasnya untuk menutup bekas luka daripada hasil pemangkasan pohon alpukat di sini. Ya, dilakukan proses pemangkasan begini tuh sangat efektif sahabat tani untuk tanaman alpukat yang masih vegetatif gitu. Seperti di videonya Bapak Labtani itu, beliau dari Jawa. Pohon alpukat sependek-pendek ini, buahnya sangat bagus ya hasilnya gitu ya. Dan pohonnya tetap sehat begitu ya. Itu dari video beliau begitu ya. Dan ini juga harus kita rekayasa juga dari sini, nanti kita pangkas ya. Saya jajarin aja yang tinggi sedikit, tinggi salah satunya dari cabang satu kita pangkas. Nah, ini setelah pemangkasan hasilnya seperti ini untuk pohon alpukat sahabat ini. Jadi oke ya sahabat tani Rudian, sebelum lanjut aktivitas pemangkasan pohon alpukat yang lainnya ya, terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, jika ada yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Nah, karena di sini saya dengan beliau ini akan melanjutkan aktivitas untuk mengerjakan atau mengurus merawat tanaman-tanaman yang lainnya selain tanaman alpukat. Ada beberapa tanaman di sini seperti tanaman durian yang akan kita rawat di masa pertumbuhan dan masa generatif. Dan ini juga pohon alpukat ya. Ini mau rencana di program ya, mumpung masih ada kemarau, mumpung kemarau mau tiba ya. Untuk pemangkasan akan dilakukan di pagi hari ini begitu sahabat tani Rudian. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang pohon alpukat, alpukat Mickey, alligator, dan alpukat yang lainnya. Dilakukan metode pemangkasan supaya mempercepat proses pembuahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.